Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Guru bisa menyampaikan materi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, walaupun melalui media, namun tidak mengurangi makna itu semua. Pada materi MPLS ini Pak Guru menyampaikan materi pembinaan mental dalam agama. Nama Pak Guru adalah Suhaibur Rahman SHG MPDI. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan agama adalah salah satu tujuannya membentuk mental atau kepribadian, membentuk moral yang berakhlak baik. Di dalam hadis disebutkan, innama bu'ithu liutammima makarimat akhlak, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidak diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itulah yang menentukan arah kehidupan kita. Orang tidak akan melihat pendidikan kita, harta kita, namun masyarakat menilai bagaimana akhlak kita terhadap baik pada orang tua, sesama manusia, teman, dan sebagainya. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan yang tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Datangnya keyakinan beragama dari diri kita sendiri. Kita, khusus anak-anakku yang beragama Islam, alhamdulillah kita mendapatkan hidayah oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan beragama Islam. Maka dengan inilah wajib kita menjaga agama kita ini. Jangan sampai agama yang ada dalam diri kita ini hilang atau keluar gara-gara yang tidak baik yang kita lakukan. Pendidikan agama adalah salah satu membicarakan nilai-nilai moral yang ada di pendidikan agama itu sendiri. Karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sejak kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Sejak kita di dalam kandungan, kita sudah diajak, kita dididik oleh ibu kita secara tidak langsung dengan cara ibu kita membacakan kita surah Yasin, surah Yusuf, dan doa-doa ketika berada dalam kandungan. Ini menunjukkan bahwa ibu kita sudah menanamkan
pendidikan atau keyakinan untuk masa depan kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, sesungguh setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Kefitrahan ini maka harus kita jaga sampai akhir hayat kita, karena kefitrahan ini apabila kita jaga akan berdampak pada keselamatan di dunia wal akhirah. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam Islam. Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk beriman dan bertakwa, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mati dalam Islam. Nah, melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental. Salah satu tugas dan tanggung jawab pendidikan di sekolah umum, salah satunya kita di SMP Negeri Mataram, adalah bagaimana cara kita membantu anak-anakku, khususnya siswa baru, supaya memiliki akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik ini, anak-anakku menjadi anak yang dipandang di masyarakat. Disitulah perlunya pendidikan atau mendidik supaya kalian menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang dianut atau pola hidup. Usia remaja itu memang adalah salah satu usia yang banyak mendapatkan tantangan dan godaan. Di samping itu, banyak tantangan dan hambatan, usia remaja inilah salah satunya disebut dalam hadis orang yang akan mendapat naungan dari Allah tanpa ada naungan kecuali naungan dari Allah di yaumul qiyamah. Nah, remaja ini biasanya ingin mengikuti perkembangan zaman, yang mana perkembangan zaman ini tanpa kita sadari harus kita ikuti, tetapi kebanyakan dari kita tanpa ada filter, artinya penangkal dalam kehidupan, yaitu iman dan takwa. Apabila iman dan takwa tidak ada, kita mau
mengikuti gejolak ini, maka kita akan terbawa arus atau ketidakbaikan dalam bertingkah. Karena biasanya remaja itu ingin mengikuti apa kata insting yang ada dalam dirinya. Nah, untuk hal-hal seperti inilah filternya adalah agama. Agama yang kita anut membimbing kita untuk menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Pada usia remaja ditinjau dari aspek idealis. Pada usia remaja ditinjau dari aspek idealis and mental goals, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru atau guru agama di sekolah. Apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Biasanya ketika kita berada di kelas, timbul pemikiran-pemikiran yang mengkritisi apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru kita, karena merasa diri jenuh mendengar materi-materi itu saja yang disampaikan oleh bapak ibu guru. Padahal kadang-kadang kita mendengar di pengajian-pengajian umum, namun ini yang kita lakukan, kebosanan ini maka berdampak pada ketidakbaikan kita dalam mengikuti pendidikan. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan menonton TV, jalan-jalan ke mall, ngeceng, main game, baca dan hal-hal lain. Meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif seperti remaja musola, remaja masjid, atau berwira swasta atau ikut organisasi ekskul sekolah serta mengikuti kursus-kursus keterampilan. Biasanya remaja-remaja kita di mana saja kita berlihat, kebanyakan remaja-remaja itu banyak dihabiskan waktunya dengan waktu yang tidak baik. Misalnya ada perkumpulan geng-geng, apakah geng motor, geng sepeda, ngeceng sana, ngeceng sini, jalan-jalan ke mall, main game juga yang tidak ada manfaatnya, akan membawa ketidakbaikan dalam kita beraktivitas. Tetapi ada juga remaja-remaja kita yang suka pada masalah aktivitas kepositifan, kebaikan. Misalnya remaja masjid, dia ikut di remaja masjid, ikut remaja musola. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Itulah yang dilakukan remaja-remaja kita yang ingin bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Dan remaja kita juga ada yang berwira swasta. Nah, di sekolah kita juga alhamdulillah di SMP Mataram banyak ekskul yang diadakan. Untuk agama ada seni baca Al-Quran, ada tahfiz, ada hadrah dan lain sebagainya. Ada juga misalnya kalau ingin ekskul lain, ada pramuka, ada
bela diri dan sebagainya, yang itu berdampak positif untuk perkembangan kita. Jadi jawaban dari permasalahan di atas adalah bagaimana sosok guru agama sebagai tauladan dan sumber konsentrasi remaja menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadikan dirinya, termasuk masalah materi serta metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya, yang seluruhnya remaja itu dalam mengembangkan sikap keberagaman yang tidak sekedar merasa memiliki agama atau having religion, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai comprehensive commitment dan driving integrating motive yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagaman intrinsik tersebut sama pentingnya atau malah lebih penting dibandingkan menonton TV, jalan-jalan, main game, huru-hara dan lain sebagainya. Ya, hura-hura. Nah, remaja-remaja kita ada yang merasa bahwa instingnya itu mengatakan tidak perlulah nonton TV, jalan-jalan, hura-hura, main game dan sebagainya. Demikian yang Pak Guru bisa kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi